Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha salam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pada malam hari ini yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mempelajari syariat Islam, fiqih Islami yang dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atas ijma' para ulama minas sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan, dan fatwa para sahabat, dan juga hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah meskipun tidak mencapai derajat yang sahih, tapi beberapa hadis bisa dijadikan hujjah insyaallah. Pada kesempatan yang semoga diizinkan Allah Subhanahu wa taala kita bisa membahas khusus mengenai hadis-hadis yang dihukumi dhaif oleh para ulama akan tetapi digunakan hujjah oleh para fuqaha seperti Imam Ahmad dan para fuqaha yang lainnya. Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab jami'nya beliau rahimahullahu taala sering menyampaikan bahwa hadis ini sanadnya laisa biqawi, misalnya sanadnya tidak kuat, tidak kuat, walakin alaihil amal. Kemudian beliau mengatakan akan tetapi ini adalah perbuatan para ulama salaf. Karena bisa jadi hadis-hadis sampai kepada kita itu yang sanadnya dhaif padahal ada hadis yang sanadnya sahih. Mungkin belum sampai kepada kita. Oleh karena itu perbuatan para ulama salaf menjadi patokan penting. Apakah hadis yang tidak mencapai derajat sahih bisa dijadikan hujjah atau tidak? Seperti contohnya antum semua sudah lakukan, misalnya ketika berwudu mengucapkan basmalah. Laisa fi hadzal bab haditsun sahih, kata Imam Ahmad, tidak ada dalam masalah ini satu pun hadis yang sahih, walakin alaihil amal, akan tapi itu perbuatan para sahabat, perbuatan para ulama tabi'in. Mereka mengucapkan basmalah ketika mulai berwudu, dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang merupakan perbuatan para ulama salaf, akan tapi hadis yang sampai kepada kita tidak mencapai derajat sahih. Ma'asyiral muslimin, kemarin kita sampai di bab furudul wudu, ya, untuk sedikit murajaah, sedikit mengingat yang sudah kita ambil kemarin. Wa min sunanil wudu'i as-siwak, ya, merupakan sunnah berwudu adalah bersiwak, kemudian apalagi mencuci telapak tangan tiga kali. Hukumnya sunnah, akan tapi kapan menjadi wajib? Mencuci tangan 3 kali hukumnya sunnah sebelum berwudu, akan tapi bisa menjadi wajib enggak? Bisa. Kapan? Ketika ada najis. Ahsan, di mana najisnya? Di tangan. Nah. Kemudian apalagi bisa menjadi wajib kapan lagi kondisinya? Ketika bangun tidur dari tidur yang membatalkan wudu. Nah, tidurnya siang apa tidur malam? Tidur malam hari. Kemudian merupakan sunnah juga. Fulan bin Fulan berwudu karena terburu-buru, kebetulan dia adalah mu'alaf, ya. Melihat teman-temannya berwudu, pengen ikut berwudu. Langsung cuci tangan, kemudian langsung basuh mukanya. Kemudian masukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan, baru masukkan air ke mulut, baru dikeluarkan. Kemudian seperti wudunya orang pada umumnya, melanjutkan sampai selesai wudu. Kira-kira wudunya sah enggak? Kenapa? Kan dibalik urutannya tadi.
Antum biasanya kan kumur dulu ya. Ini dibalik sama dia. Ya, antum kumur dulu, kemudian masukkan air ke hidung, baru cuci muka secara keseluruhan. Benar enggak biasanya? Nah, ini dibalik sama dia. Cuci muka dulu semuanya, terus lihat temannya, loh, pada masukin air ke hidung, masukin ke hidung ikutan. Pada kumur-kumur ikutan kumur. Terus selesaikan wudhu seperti orang pada umumnya. Gimana kira-kira wudhunya sana? Nah, kok bisa kan urutannya dibalik? Karena urutan merupakan sunnah. Urutan dalam membasuh muka dimulai dari madmadah, kemudian istinsyak dan istinthar, kemudian baru membasuh seluruh wajah. Urutan ini hukumnya sunnah. Adapun berkumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, hukum asalnya wajib. Ya, hukum asalnya wajib. Tapi itu tempatnya khilaf para ulama. Para ulama. Jadi antum jangan ta'assub terhadap mazhab Hanabilah, kemudian mengatakan, itu wajib itu. Mungkin antum melihat beberapa tulab yang belajar mazhab Syafi'iyah ya, kemudian hanya hidungnya cuma digini-ginikan ya, itu jangan langsung digeplak kepalanya ya, sembarangan aja kamu wudu gitu. Para ulama memiliki ijtihadat, para ulama memiliki sisi melihat permasalahan ya. Masing-masing memiliki dalilnya, Ulama yang tidak mewajibkan memasukkan air ke dalam mulut dan hidung melihat karena mulut dan hidung ini tempatnya di dalam. Kalau ini wajib maka mata pun wajib. Karena mata kan juga di dalam dan letaknya di wajah. Mata antum tempatnya di wajah enggak kira-kira? Di wajah kan? Kenapa enggak antum cuci? Coba. Kenapa dalamnya hidung dicuci, dalamnya mulut dicuci, kenapa dalamnya mata enggak dicuci? Coba. Jangan dikira fikih seperti itu tidak dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setiap berwudu mencuci matanya. Alasannya apa? Karena termasuk bagian dari wajib perbuatan sahabat. Akan tapi termasuk yang diingkari oleh para sahabat yang lain, dianggap terlalu berlebihan. Baik. Lanjut tadi apa? Hidung ya. Jangan, karena mereka melihat bahwasanya dalam hidung dan dalam mulut ini bukan bagian luar wajah sehingga tidak perlu terkena air. Beberapa ulama melihat itu sunnah. Riwayat kedua dari Imam Ahmad bahwasanya madmadah dan istinthar hukumnya sunnah. Riwayat yang kedua dari Imam Ahmad hukumnya sunnah. Akan tapi yang mu'tamad yang dipegang oleh kebanyakan mazhab Hanabilah adalah hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan tidak sah wudunya. Nah, wa min sunanihi al-mubalaghah fihima, ya, berlebih-lebihan dalam melakukan madmadah dan istinsyak. Apakah untuk semua orang? Tidak. Yang tidak perlu mubalaghah siapa? Shaim, ya, yang tidak perlu mubalaghah itu adalah shaim. Shaim orang mana? Shaimin. Fatukrahu, makruh, ya. Justru makruh. Buat yang tidak puasa sunnah. Buat yang berpuasa hukumnya berubah menjadi makruh. Nah. Dal mubalaghah berlebih-lebihan dalam berkumur. Apa itu maksudnya berlebih-lebihan dalam berkumur? Adalah memutarkan air ke seluruh mulut. Tapi kalau orang puasa bagaimana? Cukup satu kali saja, ya, diputar di dalam mulut satu kali saja. Sudah cukup. Nah, diputar dalam mulut cukup satu kali. Adapun antum dalam keadaan tidak berpuasa, maka air harus diputar di dalam mulut, sunnah ya. Maksudnya bukan wajib, maksudnya sunnah. Disunnahkan untuk memutarkan air dalam mulut sampai menjangkau ke semua bagian mulut, semuanya, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Itu namanya mubalaghah. Mubalaghah. Itu derajat sunnah dalam berkumur. Istinsyak, menyedot air sampai pangkal, itu sunnah. Ya, itu sunnah. Kalau mampu silahkan. Kalau tidak mampu maka yang penting harus ada proses menghirup air meskipun tidak sampai pangkal hidung. Nah. Wa fi baqiyatil a'dha dalkuma yambu anhul ma lis-shaim wa ghairihi. Dan di seluruh bagian lainnya yang berwudu disunnahkan untuk menggosok, ya, sunnahnya menggosok. Adapun yang wajib apa? Yang wajib adalah meratakan air sampai ke seluruh permukaan bagian yang harus dikenakan air, Wa min sunanihi, fulan bin fulan
jenggotnya atau janggutnya sangat lebat, ya, janggutnya sangat lebat, kemudian sampai menutupi sini, ketutupan semua. Nah, kira-kira sifat sunnah wudunya dia harus melakukan apa ketika membasuh wajah? Yang wajib seperti apa? Nah, ini angkat tangan ya, jawabnya ya. Yang wajib dia lakukan seperti apa? Yang sunnah seperti apa? Silakan. Angkat tangan. Masya Allah. Nah, yang wajib membasuh yang nampak, yang zahir itu maksudnya yang nampak, semuanya wajah dan janggut yang nampak semua, yang nampak rambut-rambut wajah semua yang nampak, ya, yang nampak. Ini yang wajib. Adapun yang sunnah semuanya, ya, bukan hanya janggut, semua rambut di wajah ini ketika lebat, maksudnya lebat itu apa? Sampai menutupi warna kulit, itu maksudnya lebat. Maka disunnahkan untuk memasukkan air ke dalamnya. Belum cukup masukkan air juga, disunnahkan juga untuk menggaruk-garuknya, ya, supaya airnya betul-betul menempel ke kulit. Berarti di alis pun juga, semua rambut yang ada di wajah ini ketika lebat menutupi warna kulit, maka disunnahkan memasukkan air ke dalamnya. Nah, jelas apa enggak jelas? Gampang. Wa min sunanihi takhlilul asabi'. Nah, memasukkan air ke sela-sela jari tangan dan kaki, itu sunnah, ya. Itu sunnah yang wajib zahir, yang zahir. Nah, wa min sunanihi at-tayamun. Apa itu tayamun? Mendahulukan yang sebelah kanan. Tayyib. Kemarin kita sampaikan, kita tes coba. Fulan bin fulan, karena mu'alaf, ya kan, belum tahu aturan, belum pernah hadir daurah fiqhiyah. Kemudian lihat temannya cuci tangan, karena dia kebiasaan kiri duluan, dia langsung kiri duluan. Nah, kiri duluan langsung 3 kali, terus kanan 3 kali, atau kiri kanan. Nah, kira-kira gimana? Antum melihat yang seperti itu gimana kira-kira? Wudunya sah enggak kira-kira? Loh, kenapa? Kan kebalik urutannya, harusnya kanan dulu. Sunnah. Tayyib. Sunnahnya apa? Kemarin Anda sampaikan. Bila khilaf, ya, antum itu kait-kait seperti itu, keterangan yang sedikit seperti itu sangat penting, ya, sangat penting. Ketika dia ijma, antum tidak perlu keraguan lagi, antum tidak perlu ragu bertemu dengan mazhab yang lain. Ijma, tidak ada khilaf sama sekali bahwasanya memulai dari yang kanan baru yang kiri hukumnya sunnah. Ijma para ulama. Maksudnya ketika dia mendahulukan yang kiri daripada yang kanan, maka wudunya sah ijma'an, ya. Sah tanpa ada khilaf. Khilaf. Nah. Wa akhdhu ma'in jadidin lil udhunaini ba'da mashi ra'sihi, mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Hukumnya sunnah. Yang wajib 1 kali. 1 kali usap kepala bersamaan dengan telinga yang biasa antum lihat. Nah. Tayyib. Kita masuk ke bab furudul wudu, ya, bab yang baru, bab fardu al-wudu. Bab furud al-wudu wa sifati. Al-fardu lughatan yuqalu lima'anin asluha al-hazzu wal-qat'u. Wa syar'an ma uthiba fa'iluhu wa 'uqiba tarikuhu. Al-fard maknanya mirip dengan wajib. Akan tapi di bab mengenai wudu, para ulama Hanabilah memisahkan antara yang wajib dan yang fard, ya. Ada fard, ada wajib. Kemarin kita sempat singgung yang wajib dalam bab wudu. Apa? Contohnya apa? Basmalah. Contohnya basmalah itu wajib dalam mazhab Hanabilah, tapi enggak dikatakan fard. Maksudnya apa? Kalau ditinggalkan karena lupa, maka tidak menyebabkan wudunya batal. Adapun fard enggak bisa. Fard itu tidak bisa. Ketika dia ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Kita akan masuk. Secara syariat makna wajib atau fard itu memiliki makna yang sama. Perbedaannya tadi antum sudah sama.
Antum sudah pahami ya. Sekarang persamaannya, persamaan fard dan yang wajib. Secara istilah syariat, ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Yang mana pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Naam. Wal wudu, apa makna wudu sebenarnya? Wudu maknanya adalah isti'malu ma'in tahur fil a'dha'il arba'ati ala sifatin makhsusah. Menggunakan air yang suci dan mensucikan tahur fil a'dha'il arba'ah, di 4 bagian tubuh. Antum kalau wudu ada berapa bagian yang dibasuh kira-kira? Cuma 4, enggak ada yang 5. Taib. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat, yaitu dengan model, dengan metode yang khusus, Jadi 4 contoh, maksudnya apa sih metode yang khusus? 4 bagian tubuh yang dibasuh ketika wudu apa saja? Kemudian kepala, kemudian kaki. Yang dimaksud sifatun makhsusah adalah kalau antum balik wudunya, kira-kira sah enggak? Antum kaki dulu, kemudian kepala, kemudian tangan, baru wajah, sah enggak wudunya? Tidak sah, maksudnya itu. Betul 4-4-nya dibasuh, tapi metodenya khusus. Ada yang namanya tartib, harus urut. Itu fard dalam mazhab Hanabilah, tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik, wudunya tidak sah. Nah. Kemudian wa kana farduhu ma'a fardis shalah. Dan wajibnya berwudu untuk salat itu bersamaan dengan turunnya perintah wajibnya salat. Nanti kita akan jelaskan sedikit kenapa penulis menyampaikan hal ini. Ya, wajibnya berwudu bagi muhdits untuk menunaikan ibadah salat itu bersamaan dengan turunnya perintah wajibnya salat. Sekarang begini, ayat tentang wudu yang antum sudah hafal kemarin. Coba siapa yang akan menyebutkan ayat tentang wudu di surat Al-Maidah? Silakan angkat tangan. Katanya tanya dalilnya. Sekarang dikasih dalil nggak dihafal. Terus buat apa? Udah pokoknya ayat tentang wudu di surat Al-Maidah cuma ada 1. Mau kemarin mau minggu kemarin sama tetap ayat tentang wudu di surat Al-Maidah cuma 1. Siapa antum? Silakan. Nah. Ila salati. Langsung yang pertama. Naam. Ilal marafiqi. Naam. Kemudian setelah tangan apa? Wamsahu bi. Ini apa ini? Ru'usikum, ru'us. Beda, ada matnya ya, hati-hati, bukan ru'us tapi ru'us. Naam. Ilal Ka'bain, masyaallah tabarakallah. Ini enggak akan lupa insyaallah. Iya, antum nyebutkan dalam satu forum majelis ya, kemudian antum berbuat sedikit kesalahan, itu insyaallah enggak akan lupa. Tapi yang nyebutkannya benar juga insyaallah enggak lupa ya. Jadi tapi yang nyebutkannya sedikit salah itu lebih kuat lagi hafalannya. Ya karena ingat bahwa dulu saya sempat salah, yang benar adalah ini gitu. Ya insyaallah lebih kuat. Jadi yang dapat faedah tadi adalah yang menjawab insyaallah taala. Besok kalau ada lomba hafalan harus cepet-cepetan ya, Nah. Ma fardhu shalah. Tayyib. Ayat itu di surat surat Al-Maidah. Ini surat Madaniyah. Madaniyah. Maksudnya apa Madaniyah? Turun di Madinah. Perintah berwudu untuk seorang muhdits ketika ingin menegakkan salat itu suratnya Madaniyah. Pertanyaannya, apakah ketika Rasulullah SAW di Mekah salat itu tanpa wudu?
Di situ pertanyaannya. Gimana? Kebayang enggak kira-kira? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat di kota Mekah itu enggak ada khilaf, ijma' para ulama, enggak ada khilaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah. Kitabus Shalah kemarin kita nyinggung enggak? Belum ya? Belum ya? Habis ini insyaallah habis kita Kitabut Thaharah kemudian Kitabus Shalah. Salat itu perintahnya turun ketika kapan? Ketika Mi'raj. Isra apa Mi'raj? Apa dua-duanya? Kalau Isra apa Isra? Hah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami illa al masjidil aqsa. Masya Allah. Subhanalladzi asra. Isra ini kalimat dari kalimat asra yusri isra. Dari kalimat asra yusri isra. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj itu menuju Sidratul Muntaha. Di sanalah perintah salat itu turun. Yang sampai antum tahu kisahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk antum semua. Ketemu antum enggak pernah, ya enggak? Subhanallah. Rahim, sayang Rasulullah SAW itu sayang kepada umatnya, bahkan kepada umat-umat yang tidak pernah beliau lihat ketika beliau hidup. Tapi beliau tahu SAW bahwanya salat ini berat. Diberi pengetahuan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian terus ditawar-tawar, kemudian sampai tinggal lima waktu. Disitulah perintah salat turun. Mi'raj itu kejadiannya di Mekah atau di Madinah? Ya tadi barusan minal Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di Mekah masa? Hah? Berarti di mana? Iya, tapi itu kejadiannya ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, masih di Mekah. Jadi perintah salat turunnya di Mekah. Perintah salat turunnya di Mekah. Akan tapi kok perintah wudu Madaniyah suratnya? Ayo, gimana? Ini maksudnya ini perkataan coba pendek sekali. Wa kana farduhu ma'a fardhis shalah. Perkataan pendek yang kalau antum tahu teka-tekinya jadi oh iya ya. Nah, masa wudunya di Madinah, salatnya di Mekah, wudunya di Madinah. Kata para ulama, semua ahli disebutkan dalam syarah Raudhul Murbi, yaitu Hasyah ala Raudhul Murbi karangan Syekh Ibn Qasim rahimahullahu taala. Beliau itu yang mengumpulkan majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau dalam kondisi di zaman beliau hidup kondisinya sedang perang, masih sempat thalibul ilmi, masih sempat mengumpulkan fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Subhanallah. Para ulama. Wa kana farduhu ma'a fardhis shalah. Semua ahli sejarah sepakat bahwasannya perintah berwudu itu turun ketika perintah salat turun. Dan Jibril alaihi salam yang mengajarkan wudu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, lah kemudian surat Al-Maidah bagaimana nasibnya? Kok perintah wudunya turunnya di Madinah? Kata para fuqaha, surat Al-Maidah, perintah berwudu di surat Al-Maidah itu untuk mentakrir itu apa sih ya? Menguatkan, menetapkan sesuatu yang sudah ada. Ya, menetapkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada, yaitu wudu, ditambah mengenai urutan. Kemudian batas-batas. Nah, wallahu taala alam, sifat detil berwudu di zaman sebelum hijrah itu seperti apa? Kita tidak ngerti. Tapi wudu itu ada bareng dengan salat. Perintah berwudu turun bersamaan dengan perintah salat. Akan tapi kita tidak ngerti batasnya sampai mana. Seperti disebutkan tadi, ilal marafiqi, ya enggak? Ilal ka'bain wamsahu bi ru'usikum, dan lainnya, ada matmadah, ada istinsyaq dan lain sebagainya. Itu tidak diketahui dengan detil kecuali sampai turunnya surat Al-Maidah ayat tentang wudu. Jadi ayat itu tidak, jadi antum nanti jangan sampai kena syubhat ya.
Nanti biasa orang-orang yang lagi suka bermain-main dengan syariat Islam, nanti kamu ngapain wudu buat sholat? Orang Nabi kamu aja wudunya nggak sholat, sholatnya nggak wudu gitu. Kok bisa ngomong begitu? Ya iyalah, ayat tentang wudu saja turunnya di Madinah, berarti kan Nabi kamu ketika di Mekah sholatnya tanpa wudu. Katanya kamu ngikutin Nabi, berarti kamu harusnya sholatnya tanpa wudu gitu. Kecuali kamu di Madinah, kalau kamu di Madinah baru wudu. Ayo antum digituin gimana kira-kira? Iya enggak? Pakai dalil enggak dia? Oh pakai dalil, bahkan mungkin belajar asbabun nuzul, ya enggak? Asbabun nuzul, wah ayat ini turun di Madinah. Jadi dalil itu bisa dibolak-balik oleh orang seenaknya ketika kita mengizinkan semua orang boleh berdalil. Ya, di situ masalahnya. Semua orang, enggak yang pintar, enggak yang jahil, silahkan berdalil seenaknya. Oh ini bahaya. Akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang suka berbuat kebid'ahan. Itu perkataan sebenarnya perkataan bid'ah, bahkan keyakinan yang bid'ah, keyakinannya bid'ah, bisa kufur meyakini Nabi Muhammad SAW sholat tanpa wudu, ini bisa kufur, berbahaya. Kan tapi syubhat seperti itu kalau para tulabul ilmi enggak hadir, ya enggak, dalam majelis-majelis fikih seperti ini. Terus datang syubhat seperti itu, orang awam yang sibuk bekerja kena syubhat begitu, mau tanya siapa kira-kira? Ya kalau ustadznya lagi enggak ada gimana? Udah pada mati gimana? Oleh karena itu para tulabul ilmi ini adalah warathatul anbiya, al ulama warathatul anbiya. Antum adalah penerus pemahaman terhadap Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dihafal, bukan hanya dibaca, tapi dipahami fikih yang dikandungnya, hukum yang dikandungnya, berkaitan dengan masalah apa. Seperti itu. Barakallahu fikum. Wa kana farduhu ma'a fardhis salati kama rawahu Ibnu Majah dzakarahu fil Mubdi'. Naam. Wa furuduhu sittah, ya. Furud as-salah ada 6. Furud as-salah ada 6. Hal-hal yang tidak boleh shalah, wudu ya. Hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika berwudu ada 6. Ditinggalkan lupa pun menyebabkan wudunya tidak sah. Ya, fard dalam masalah wudu itu lebih dari sekedar wajib. Wajibat dalam masalah wudu, kalau lupa atau tidak sengaja maka wudunya tetap sah. Kalau fard dalam masalah wudu tidak bisa. Ya, la yutraku amdan wala sahwan, tidak boleh ditinggal baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau ditinggal wudunya tidak sah. Baik, yang pertama, fard yang pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Liqaulihi ta'ala faghsilu wujuhakum. Nah, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wal famu wal anfu minhu. Nah, mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Ya, ini perkataan sangat penting. Bukan hanya membasuh wajah, antum harus menambahkan, menekankan bahwasanya mulut dan hidung bagian dari wajah. Kenapa harus ditekankan? Karena mata bukan. Mata tidak termasuk furudul wudu, padahal tempatnya di wajah. Antum harus memperhatikan. Jadi cuma kalimat wujuhikum, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ini menyebabkan para sahabat berpikir, wajah, mata di wajah, hidung di wajah, mulut di wajah, yang dibasuh yang mana? Nah, maka harus kembali ke contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal famu wal anfu minhu ay minal wajhi, mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Lidukhulihima fi haddihi, karena keduanya masuk dalam batas-batas wajah. Fala tasqutul madmadatu wala istinsyaqu fi wudu'in wala ghuslin amdan la amdan wala sahwan, maka tidak boleh ditinggalkan yang namanya madmadah atau berkumur, walal istinsyaqu atau menyedot air melalui hidung, di wudu maupun di mandi. Ya, mandi maksudnya mandi merupakan ibadah. Mandi merupakan ibadah, mandi janabah. La amdan wala sahwan, sengaja maupun sengaja, tetap saja tidak boleh ditinggalkan. Berkumur hidung dalam wudu maupun mandi besar tidak boleh ditinggalkan. Nah, sengaja enggak sengaja sama saja, tidak boleh ditinggalkan.
Thayyib, kenapa di hidung dan di apa namanya? Di mulut kita tidak mengambil hukum seperti di janggut? Ya enggak? Janggut dalamnya kan enggak kelihatan, hidung dalamnya kelihatan enggak? Kan enggak kelihatan. Kok pas janggut yang wajib luarnya? Ya enggak? Ayo teka-teki lagi, ya enggak? Seperti itu. Mulut juga. Mulut kan kalau mingkem enggak kelihatan. Kok sampai harus dibuka, sengaja dimasukin airnya, padahal itu bagian dalam yang mana harusnya enggak nampak. Oleh karena itu khilaf para ulama. Di situ tempatnya khilaf. Imam Ahmad memiliki dua pendapat. Yang pertama adalah yang dipegang para ulama Hanabilah, murid-muridnya Imam Ahmad, dan mutaakhirin mazhab Hanabilah di zaman akhir memegang pendapat yang pertama, bahwasanya mulut dan hidung bagian dari wajah, maka harus terkena air, terkena air. Bagian dalam hidung dan mulut harus terkena air dengan sempurna sebagaimana wajah yang luar. Pendapat yang kedua hukumnya sunnah dalam mazhab Hanabilah. Nah, ulama yang lain menganggap tidak wajib karena bagian dalam, sebagaimana ketika rambut wajah tebal kita tidak wajib mengenakan air ke bagian dalamnya, maka ini pun sama, ya tidak bagian dalam. Tapi dibantah oleh ulama Hanabilah. Kata siapa hidung ini bagian dalam? Kalau hidung dan mulut bagian dalam, pastilah orang yang berpuasa memasukkan air ke mulut langsung batal. Ya tidak? Iya. Ketika masukkan air ke dalam mulut untuk berwudu, ya tidak? Orang yang berpuasa itu kan tidak batal. Ijma' para ulama. Iya tidak? Menunjukkan dalamnya mulut ini bagian luar atau bagian dalam? Bagian luar. Hidung pun sama. Selama air tidak masuk ke dalam, ketika cuma di sekitar hidung, maka seorang yang berpuasa memasukkan air ke dalam hidung tidak batal puasanya dengan ijma' para ulama. Iya enggak? Menunjukkan bagian dalam hidung yang sini, bukan yang dalam sana, ya. Bukan kalau dalam sampai ke sini ini akan tembus masuk ke, akan mengalir masuk ke dalam perut. Nah, akan tapi yang di sini, ketika air masuk ke dalam hidung, semua ulama sepakat orang yang berpuasa kalau airnya cuma sampai dalam hidung itu tidak membatalkan tidak membatalkan, menunjukkan bahwa bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut bukanlah di dalam tubuh, akan tapi dia adalah bagian luar. Kalau dia bagian luar maka harus dibasuh sebagaimana wajah yang lain, sebagaimana seluruh permukaan wajah. Itu adalah pendapatnya mazhab Hanabilah. Naam. Wasani, yang pertama tadi fard yang pertama adalah membasuh wajah. Fard yang kedua adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ayatnya ilal apa? Ilal marafiqi. Sekarang begini. Kalau antum bilang ila itu sampai, artinya ya, sampai ya. Antum lari dari sini sampai batasnya adalah ruangan itu. Ya. Batasnya adalah ruangan itu. Ketika Anda mengatakan segitu, antum lari sampai masuk ke ruangan itu apa cuma sampai pintu situ kira-kira? Sampai pintu kan? Batasnya kan pintu ruangan itu kan? Lari dari sini, misalnya antum dari rumah ya, rumah antum berhadapan dengan masjid, ya. Kamu lari sampai masjid, antum kira-kira larinya berhenti di depan masjid apa sampai masuk ke dalam masjid sampai mimbar ikut ke dalam tempat sholat kira-kira? Di depan masjid ya? Seperti itulah. Kalau antum nanti ketemu orang ahlu syubhat membaca Al-Quran, antum tidak memiliki petunjuk para ulama salaf, bingung pasti. Karena ilal marafiq berarti siku ini tidak termasuk. Siku berarti tidak termasuk. Oleh karena itu antum baca, ada yang bawa gitu, kok kayaknya kosongan semua. Kayak bakso baik kosong. Thayyib. Watsani ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, enggak pakai ila. Syekh Mansur Al-Buhuti tidak menggunakan kalimat ila yang ada di dalam Al-Quran. Bukan maksudnya mengingkari Al-Quran, bukan. Akhirnya maksudnya menjelaskan makna ila itu ma'a di sini. Makna ila di dalam Al-Quran yang secara bahasa menunjukkan bahwasannya batas tersebut tidak masuk. Di dalam khusus masalah wudu, batas tersebut masuk. Dikatakan ilal mirfaqaini maksudnya bukan hanya sampai, tapi
termasuk juga mirfaqaini, ya. Bukan sampai kedua siku, akan tapi juga termasuk kedua siku. Jangan dipahami secara bahasa. Akan tapi kalau kita nggak belajar pemahaman para ulama salaf terhadap Al-Qur'an, bisa kepleset, kemudian nanti ada orang yang kayak tadi orang yang kayak tadi anak cerita, ya kan. Antum bisa nih sikune diwuduni kayak gue kan, bisa nih dikenani air wudu. Kan katanya ilal mirfaqain, berarti sikunya nggak kena harusnya dong. Kan itu batas, ya kan? Itu kan batas, padahal siku kan sekitar segini, ya enggak? Kalau ilal mirfaqain ini kemungkinan cuma segini. Antum tadi tak suruh lari sampai masjid, kira-kira berhenti di mana? Depan masjid itu ya berarti antum berhenti di depan siku. Persis sebelum masuk siku. Ini kalau pakai zahir ayat Al-Qur'an. Kalau antum enggak punya fikihnya para ulama, mau jawabnya gimana? Kan susah, ya enggak? Susah. Ayo, dia bilang Al-Qur'an loh yang bilang loh. Kamu berani ngelawan Al-Qur'an? Ayo, digituin si kalian gimana coba? Kan bingung kan? Oleh karena itu Al-Qur'an harus dipahami dengan pemahaman para ulama salaf. Bukan ilal mirfaqaini maksud secara zahir bahasa, maksudnya adalah ma'al mirfaqaini. Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan cara memasukkan mirfaqaini dalam anggota wudu tidak ditinggalkan. Berarti ilah di sana maksudnya bukan ilah secara bahasa. Ya, ilahnya bukan secara bahasa, akan tapi secara syariat, secara syariat. Jadi kamu nggak boleh memahami secara bahasa, karena Nabi SAW yang mempraktekkan Al-Quran itu memasukkan siku ke dalam alat anggota badan yang harus dibasuh ketika berwudu. Nah, para ulama menyimpulkan pada asalnya seperti itu. Pada asalnya batas itu tidak termasuk hal yang kita sebutkan. Ya, kayak tadi Anda bilang, antum coba dari rumah sampai masjid diukur. Antum kira-kira ngukurnya sampai belakang masjid atau cuma sampai depan masjid? Depan masjid kan? Iya. Pada asalnya seperti itu. Kata para ulama cuma di tiga hal menyelisihi makna secara bahasa. Antum ketemu batas min ila itu pada asalnya kayak gitu. Pada asalnya seperti itu. Batasnya tidak termasuk dalam hal yang sedang kita bicarakan, tapi dia cuma di antara keduanya. Ini makna secara bahasa sebenarnya, kecuali di 3 tempat. Yang pertama ghuslul yadaini. Yang pertama dalam masalah mencuci atau membasuh tangan. Batas pada membasuh tangan diikutkan dalam konteks yang sedang dibicarakan. Yang kedua ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki. Kan di ayatnya ilal ka'bain, benar enggak? Iya, ilal ka'bain, tapi maksudnya adalah ma'al ka'bain. Maksudnya adalah ma'al ka'bain. Dalilnya dari sunnah sangat banyak, dari fatwa para sahabat sangat banyak. Maka ka'bain diikutkan. Yang ketiga takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir di hari tasyrik. Di hari tasyrik yang terakhir itu batasnya sampai kapan? Di hadis batasnya sampai salat asar, tapi waktu asarnya ikut enggak? Prakteknya ikut enggak? Ikut. Harusnya kalau sampai salat asar berarti setelah salat asar sudah dibaca. Kenyataannya antum baca enggak? Kenyataan antum baca berdasarkan dengan perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Bahwasanya waktu asar ikut. Harusnya kalau dia jadi batas, maka setelah waktu asar tidak dibaca. Tapi cuma ada 3 pengecualian. Selain itu kembali ke makna bahasa, ke makna yang bahasa, makna aslinya, batas-batasnya. Batas diikutkan cuma ada dalam 3 hal. Ini disebutkan dalam Hasyiah Raudhul Murbi, bukan ana pribadi, ana orang ngarang ya, ana cuma nyampaikan ke antum. Ini dari Hasyiah Raudhul Murbi, samping cuma ada 3 hal. Syekh bin Qasim rahimahullah taala menyampaikan cuma ada 3 hal yang mana batas diikutkan dalam pembicaraan, yaitu dalam mencuci, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, dan takbir muqayyad. Takbir muqayyad di hari tasyrik. Nah, udah jam 7 lebih aja ya, Masya Allah. Wathalithu, yang ketiga, fard yang ketiga, mashur ra'si. Mash yaitu mengusap kepala. Kullihi. Syekh Mansur Al-Buhuti menyebutkan kullihi. Pokoknya antum harus ada kitabnya, apa oleh fotokopian. Iya, ada
kalimat-kalimat kecil yang mau ana tekankan gitu loh. Maksudnya antum kalau ada stabilo ya, ada stabilo nih. Tadi ma'a itu harus antum, ini titik penting gitu loh yang harus antum jelaskan. Antum kan belajar untuk nanti ngajarin orang ya dah. Apa nggak dewek dok? Ya insya Allah bisa. Ya antum belajar kan nanti untuk ngajarin orang, antum harus tahu poin-poin pentingnya. Atau harus di sini nih poin pentingnya harus saya berikan peringatan kepada talib saya nanti ke depan. Nah kalimat ini, ini yang harus saya kasih peringatan, jangan sampai salah paham seperti itu. Wasalitsu mashur ra'si kullihi, mengusap kepala semuanya ya, semuanya. Wa minhu al-udhunani. Nah termasuk kepala adalah kedua telinga. Liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum dan basuhlah kepala kalian. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra's, kedua telinga adalah bagian dari kepala. Maksudnya, lalu bagaimana dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu? Setelah mengusap kepala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil air satu telapak tangan kemudian digunakan untuk mengusap kedua telinga. Gimana cara antum? Wah, ini hadisnya dhaif. Nah, apa gimana kira-kira? Di satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-udhunani minar ra's, kedua telinga bagian dari kepala. Tapi prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan mengambil air ketika mengusap kepala sudah selesai, mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga. Bagaimana menggabungkan dua perkara tersebut kira-kira? Yang bisa jawab gimana? Udah ana sebutkan loh. Ini sudah ana bocorkan dari awal tadi. Sedikit-sedikit sudah. Masa sih? Nah, ya cara gabungkannya seperti itu. Yang wajib adalah langsung, ya, kepala dan telinga. Ini langsung, ini kadar wajib dalam mazhab Hanabila. Ana enggak ngerti yang lain, mazhab yang lain. Adapun mengambil air baru khusus untuk telinga hukumnya sunnah, maka dapat keutamaan lebih. Nah, wamsahu biru'usikum. Kalimat wamsahu biru'usikum, coba khilafnya ini cuma di harful ba. Coba kalau antum, ya enggak? Itu kalau antum bawa kitab kan di stabilo enak. Harful ba tempatnya khilaf. Coba enak sekali karena antum sudah paham. Antum cuma nulis kuncinya aja. Khilaf karena harful ba, selesai. Antum tinggal jelaskan. Al-Imam Syafi'i berpendapat ba itu bermakna sebagian. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepala seorang anak yatim, masaha bi ra'sil yatim. Mengusap kepala anak yatim. Coba antum bayangkan, antum mengusap kepala anak itu kira-kira ngusap dari depan sampai belakang? Coba. Umumnya seperti apa? Sebagian enggak? Coba antum yang jawab loh. Berarti Imam Syafi'i benar enggak? Iya, menurut antum benar. Menurut Imam Ahmad enggak? Nah. Dan ini termasuk yang mengingkari bukan hanya Imam Ahmad. Seluruh imam mazhab selain Imam Syafi'i mengingkari tafsir Imam Syafi'i. Terhadap harful ba di sini. Bahkan di kitab ana lupa Ayatul Ahkam karangannya Al-Imam Ibnul Arabi itu seorang mujtahid besar dari mazhab Maliki, termasuk muqarrar yang kita pelajari di kuliah. Beliau menyampaikan bahwasannya ini adalah hal yang menjadikan jumhur fuqaha betul-betul mengingkari perbuatan Imam Syafi'i ketika menafsirkan harful ba li tab'id. Tab'id itu maksudnya ba'd. Apa artinya ba'd? Sebagian. Mengatakan ba ini menunjukkan
hanya sebagian saja, hanya sebagian. Jadi wamsahu biru'usikum, maksud ayat ini adalah basuhlah usaplah sebagian kepala kalian. Ini diingkari oleh, kalau Anda cuma sebutkan dalil yang pertama tadi, kira-kira antum percaya Imam Syafi'i enggak? Langsung percaya kan? Iya. Tapi antum harus lihat dalil yang lain juga. Disitulah tempatnya belajar. Jadi ketika bertemu dengan ijtihadnya Imam Syafi'i, antum tidak perlu kaget. Karena ada sisi yang membuat kita mengatakan iya benar juga, ya enggak? Akan tapi jangan heran, ulama yang lain punya dalil. Nah, baik. Wamsahu biru'usikum. Alba di sini kata para ulama, para fuqaha, jumhur ulama mengatakan bukan untuk tab'id, tapi untuk ilsaq. Ilsaq itu menempelkan. Jadi ketika antum mengusap kepala, itu bukan cuma ditul-tul, iya benar. Bukan cuma ditul-tul, tapi dan bukan rambut, kepala. Antum tempelkan tangan sampai nyentuh ke kepala, bukan rambut itu loh, seret. Nah, bukan. Lil ilsaq, untuk menempelkan tangan ke kepala. Nah, maka maksudnya adalah menempelkan tangan yang basah ke atas kepala dan mengusap seluruh kepala. Dan pendapat mengusap seluruh kepala ini pendapatnya seluruh fuqaha termasuk Imam Syafi'i. Tapi hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i meskipun kadar wajibnya. Jadi seluruh ulama sepakat bahwasannya disyariatkan mengusap kepala seluruhnya. Ini seluruh ulama sepakat. Tapi khilafnya apa? Apakah wajib atau sunnah? Imam Syafi'i menganggap tidak wajib. Akan tapi sunnah. Mengapa? Karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal tersebut. Lalu yang wajibnya kita kembali ke makna bahasa menurut Imam Syafi'i. Ada mazhab Hanabilah enggak? Fard, hukumnya wajib. Ketika kepala tidak diusap semuanya, ya, dengan kedua tangan, tidak diusap semuanya, maka wudunya tidak sah. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Nah. Dan kenapa kok kepala ini diusap, tidak seperti yang lain? Coba, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, kok kepala cuma diusap, kira-kira gimana? Naam, ahsan. Kata para ulama, takhfif min rabbil alamin, itu merupakan murah hatinya Allah Subhanahu wa taala. Coba rambut kalau basah terus, ya kan, antum dikira, ya kan, rambutnya kok rambutnya basah terus, Mas? Nah, baik. Tayyib. Adapun riwayat yang melihat sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap hanya bagian depan dari kepalanya, itu ditafsirkan oleh hadis yang lain. Hadis yang lain menunjukkan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Mughirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menggunakan imamah, tidak semuanya dicopot, tapi tetap menyentuhkan tangan yang basah ke kepalanya, ke sebagian kepalanya. Imamahnya tidak dicopot. Kemudian mengusap di atas imamah, menggantikan mengusap di atas kepala. Jadi intinya tetap saja mengusap seluruh kepala. Seandainya mengusap seluruh kepala tidak wajib, buat apa mengusap di atas imamah? Nah, di situ pertanyaannya. Ulama mazhab Hanabilah mengambil tetap wajib. Buktinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan imamah pun tetap mengusap di atas imamah, menunjukkan hal tersebut wajib. Wajib. Nah, yang keempat, fard yang keempat adalah membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, tuh, bukan ilal ka'bain loh. Ma'al ka'bain. Kira-kira yang salah Al-Qur'an atau bagaimana maksudnya? Coba. Ayo. Kalau antum menafsirkan seperti itu berarti Al-Qur'an salah apa gimana? Ya, susah kan? Baik. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kedua kaki kalian termasuk juga sampai mata kaki, bukan sampai mata kaki, tapi termasuk juga mata kaki. Nah,
dan membasuh kedua kaki sampai membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kakinya, termasuk perkara yang ijma oleh para sahabat. Tidak ada keraguan. Jadi yang ingin meragukan hal tersebut dengan kembali ke makna bahasa, maknanya pakai ilah dan lain sebagainya, antum coba dipermainkan oleh orang-orang yang suka dengan perbuatan nifak dan lain sebagainya. Tidak perlu bingung, karena permasalahan ini ijma. Permasalahan ini ijma para sahabat bahwasanya mereka semua berfatwa dan berwudu, melakukan perbuatan wudu dan berfatwa tentang wudu bahwasanya membasuh kedua kaki termasuk dengan kedua mata kaki. Naam, fard hukumnya, tidak boleh ditinggalkan. Dan ayat wa arjulakum ilal ka'bain ini ada dua qiraah. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu biru'usikum, sinnya kasrah. Tapi harusnya ya normalnya antum yang belajar bahasa Arab banyak ya insyaallah ya. Ya enggak? Wow ini kan termasuk harf apa? Harful atuf ya. Yang ma'tuf ini kan biasanya ngikutin yang sebelumnya, ya enggak? Iya. Sebelumnya kasrah. Harusnya ma'tufnya juga kasrah. Kenapa fathah? Ya enggak? Kenapa fathah? Ternyata dua-duanya qiraah. Ada riwayat fathah dan ada riwayat kasrah. Di riwayat yang lain wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Berarti kalau riwayat yang kasrah berarti kaki itu dibasuh apa diusap kira-kira? Diulangi mana ya? Faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Wa aydiyakum. Berarti tangan itu dicuci apa diusap kira-kira? Kenapa? Karena ma'tuf ke wajah. Wajah tadi perintahnya faghsilu, berarti dicuci. Paham ya? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maksudnya dicuci karena ma'tuf kepada cuci. Ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, ganti sekarang, enggak dicuci tapi dimasah, diusap. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Ini riwayat yang lain ya, riwayat Quran. Wa arjulikum. Kira-kira ma'tufnya kepada masah apa ghusl kira-kira? Wa arjulikum loh. Masah kan? Masah. Kira-kira gimana berarti? Berarti kaki itu diusap apa dibasuh? Balik maning primen sih. Lah terus buat apa anda cerita qiraah yang kasrah? Kalau yang fathah wamsahu biru'usikum wa arjulakum menandakan arjulakum ini kan jamaknya rijal ya. Arjulnya jamaknya rijal ikut kepada sebelum masah. Ya enggak? Faghsilu wujuhakum, fathah wujuha, fathah ya. Wa aidiya, fathah ya. Wamsahu biru'usi, ini kasrah. Wa arjula, berarti ikutnya bukan yang si, ikutnya yang sebelum. Berarti ikutnya yang fathah, berarti harus Ini yang riwayat pertama. Riwayat yang kedua, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Berarti ikutnya yang diusap apa yang dibasuh? Ya wis. Terus primen berarti. Antum kedatangan orang yang tadi sing nyengiti mau, ya boleh. Ya. Sing senenge utak-utik agamane antum kae masyaallah. Angel nemen. Auzubillah. Antum bisane wudu kayak gua dan ning sikile digosok-gosok. Antum tidak mengerti bahwa ada dua riwayat. Wah, dia belajar riwayat qiraah coba. Masyaallah. Antum tidak ngerti ada riwayat yang kasrah. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum, harusnya diusap saja cukup. Ayo kira-kira jawabnya gimana? Ana sudah ngasih tahu jawabannya. Ingat, Ana tadi sudah ngasih tahu jawabannya. Kalau ada orang tanya kayak gitu, antum harus sudah tahu jawabannya. Tadi nggak lama sudah Ana sampaikan jawabannya. Angkat tangan. Sudah Ana sampaikan jawabannya. Nggak bisa nggak. Coba di flashback sedikit. Mungkin 5 menit yang lalu lah Ana sampaikan. Jawabannya antum sudah tahu, sudah Ana kasih. Ayo, jawabnya gimana kira-kira? Untuk menjawab kedua riwayat tersebut caranya gimana? Apakah sekali diusap, sekali digosok?
Apa hari ini digosok besok diusap? Jawabannya ya karena saya ingin mengikuti Al-Quran. Ada 2 riwayat berarti saya wudunya dua cara kayak gitu. Apa gimana kira-kira? Karena membasuh kadarnya wajib. Kalau menggosok itu sunnah. Membasuh, menggosok. Kalau menggosok sunnah kita sudah sebut. Ini membasuh dan mengusap. Pemsahu, masah. Ayo. Satu aja yang ingat tadi Anda nyampaikan. Antum kalau bingung-bingung, ya enggak, ketemu tafsir Quran, pegangannya apa sih? Ana sudah nyampaikan tadi. Ijma sahabat, membasuh kedua kaki sampai mata. Membasuh, bukan mengusap. Cuman tadi Ana menyorotinya kedua mata kaki. Antum enggak ingat, Ana nyampaikan juga membasuh kedua kaki. Membasuh ijma, enggak perlu keder. Hatta ayatnya bilang masah. Berarti Al-Quran salah? Enggak salah. Enggak salah. Ada tafsirnya. Para ulama menyebutkan penyebutan masah di sana karena banyaknya israful ma fi ghuslil rijlaini. Banyaknya perbuatan membuang air ketika mencuci kedua kaki. Sehingga penekanannya ikutkan dimasah seakan-akan mengusap kepala, seakan-akan mirip ketika dengan mengusap kepala, padahal tidak. Ghuslur rijlain mahal ijma, tempatnya ijma. Terus kenapa diikutkan ke masah? Karena tanbih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tanbih, peringatan buat para kaum muslimin yang berwudu bahwasanya ketika mencuci kedua kaki jangan sampai boros air. Jangan sampai boros air. Oleh karena itu perlu dikasih lafaz masah. Itu manfaatnya ada 2 qiraah. Ada yang fathah, ada yang kasroh. Yang kasroh mengingatkan kita bahwasannya kaki ini kan biasanya akeh lempung, nah itu tidak berarti kesempatan kita buang-buang air gitu loh. Bersihkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, tetap menghemat air. Disitulah tempatnya riwayat yang kasroh. Bukan berarti diusap, enggak. Itu mahal ijma. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, bukan sampai mata, termasuk juga kedua mata kaki adalah tempatnya ijma para sahabat. Nah, yang kelima, wal khamisu at-tartib. Urut, ya, fard yang kelima tidak boleh tinggalkan. Sengaja enggak boleh tinggalkan. Adalah wudune kudu urut. Sekarang begini. Orang yang tadi datang lagi. Ya dah. Orang yang tadi datang lagi. Iya nyengiti gue. Memang kayak gue wongnya. Ya. Datang lagi. Coba kamu wudu kok urut begitu? Saya mau tak balik ceritanya dia pengen nantang antum. Dia cucinya tangan dulu, kaki dulu, kepala, kemudian tangan, baru wajah. Kemudian baru baca basmalah sekalian. Ingin menghina syariat Islam. Antum pasti mengingkari ya. Loh kok begitu wudunya enggak boleh? Kata siapa enggak boleh? Coba kita buktikan. Siapa yang hafal ayatnya? Kita ulangi ya enggak? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wa pakainya loh. Waw itu apa? Yang belajar bahasa Arab. Gunanya untuk apa? Secara makna. Mutlaqul jama'. Umum, mengumpulkan. Tidak ada makna urutan. Waw itu tidak memberikan makna urut. Nih misalnya, Ja'a Ahmad wa Muhammad. Apakah maknanya Ahmad datang duluan dari Muhammad? Tidak. Bisa saja Muhammad duluan baru Ahmad. Tapi saya nyebutkan Ahmad, ya terserah saya. Saya ingin menyebutkan Ahmad dulu aja daripada Muhammad. Ja'a Ahmad, Muhammad wa Mahmud wa Syukur wa Syakir. Apakah maksudnya tadi Anda nyebutkan urut? Bisa bareng-bareng enggak? Bisa. Bisa saja yang terakhir datang duluan. Yang penting mereka itu semua sudah datang. Antum paham harful waw maknanya. Kembali lagi ke makna Al-Quran. Faghsilu wujuhakum. Wa pakainya waw kan? Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa amsahu bi ru'usikum. Wa arjulakum ilal. Mana? Perintah harus urutnya mana? Antum jangan ngarang.
Terus kenapa saya wudunya anak balik nggak sah? Ayo, gimana? Coba. Ya memang loh. Orang seperti itu ya, orang seperti itu wallahu alam mungkin akan kita temui terus. Iya, itu ujian buat para ahlul ilm bahwa talabul ilmu harus serius antum. Apa antum dipermainkan sama mereka? Kalau enggak, mereka belajar masa mereka sampai belajar coba. Cuma pengen ngerti harful waw, oh harful waw maknanya ini. Terus digunakan untuk maksud yang haram, maksud yang bertentangan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Coba gimana? Antum tanya sama Ustaz bahasa Arab ya nanti ya. Ustaz gimana nih Ustaz? Orang wudunya dibalik kira-kira gimana kayak gitu. Kita kembali ke pernyataan seorang faqih. Nah, ini saatnya. Wal khamisut tartib, harus urut. Kenapa? Ala ma dzakarallahu ta'ala li anna Allah ta'ala adkhala al-mamsuha bainal maghsulat. Coba. Yang dari 4 yang kita sebutkan tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum sama wa arjulakum ya. Ada 4 hal. Yang dicuci itu nomor berapa? Yang dibasuh. Yang dibasuh itu nomor berapa? 1, 2 sama 4. Di tengah-tengah ada usap. Iya enggak? Nah. Wala na'lamu li hadhihi faidatan ghaira tartib. Kita enggak ngerti maksud ini kecuali urutan. Seharusnya yang dibasuh dijadikan satu. Iya enggak? Kalau cuma ingin ngumpulkan tok seperti yang Anda sampaikan, wahai orang angel, wahai orang angel ya. Sing ora gelem sinau ya. Ke angger maksudnya ngumpul natok, sisan bae kudune sing dibasuh dewek ya, sing diusap dewek, kowe kudune angger niate ngumpulna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan yang diusap di tengah-tengah yang dibasuh, pasti ada maksudnya. Dan para ulama mengatakan kita tidak ngerti maksud selain urut. Kita tidak ngerti maksud selain urut. Betul yang Anda sampaikan wahai wong angel, bahwasanya waw itu pada asalnya untuk mengumpulkan tok, ya, tapi kalau untuk mengumpulkan tok kudune sing dibasuh pun dadi siji, ya, sing diusap pun dewekan bisa. Niate ngumpulna sih, kenyataannya tidak. Yang diusap dimasukkan di tengah-tengah yang ini menunjukkan ada faedah lain dari sekedar mengumpulkan, yaitu sebuah urutan. Nah, masya Allah, tabarakallah. Wes paham jawabannya? Iya. Wal ayatu siqat li bayanil wajib. Nah, yang kedua, antum tadi bicara tentang kaidah bahasa Arab. Ya enggak? Sekarang anak ingin bertanya, ayat tentang wudu itu di kalimat faghsilu wujuhakum fa di sana itu namanya fa apa di situ? Ulang ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum sampai akhir ya. Idza qumtum ila sholati itu apa? Faghsilu wujuhakum sampai akhir itu apa? Wis lah PR kok antum wis. Ya PR ya. PR ya. PR nanti sampaikan ke Ustadz bahasa Arab. Ini apa nih maksudnya fa di sana apa itu? Gunanya untuk apa? Nah, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam rattabal wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu urut ya. Antum boleh pegangan Quran, tapi Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi, bukan kepada Anda wahai orang angel, ya. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling ngerti bagaimana mempraktikkan Al-Quran. Disampaikan oleh istrinya Ummul Mukminin ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, wa kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya, perbuatannya semuanya itu Al-Quran semua sudah. Ketika berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan urut, menunjukkan ayat tersebut maksudnya harus urut. Wa qala, selesai berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat berwudu. Selesai berwudu bersabda, "Hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi." Wudu yang barusan kalian saksikan tadi, wahai para sahabatku, itu adalah wudu yang tidak akan
Allah Subhanahu wa taala terima salat kecuali dengan yang kalian saksikan tadi. Ya, tidak ada salat yang diterima kecuali wudunya seperti yang aku contohkan tadi. Tadi wudunya urut enggak? Urut. Menunjukkan urut itu adalah fard, tidak boleh ditinggal dalam berwudu. Sengaja tidak sengaja sama aja. Kelalaian juga sama aja. Falau bada'a, nah seandainya ketika berwudu, falau bada'a bi syai'in minal a'dha qabla ghaslil wajhi. Seandainya dibalik urutannya, ya, tayyib, dibalik urutannya tentu perbuatan kalau sengaja haram ya. Kalau tidak tahu insyaallah Allah ghafur, Allah Maha Pengampun. Kalau tidak tahu Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sengaja, terus hukum wudunya bagaimana pertanyaannya? Nah, disitulah dijawab. Yang kita contohkan tadi dijawab. Falau bada'a bi syai'in minal a'dha qabla al-ghaslil wajhi lam yuhsab lahu. Tidak ada yang dihitung kecuali membasuh wajah. Wudhu yang dibalik tadi, kaki, kepala, tangan dan wajah itu semua pertama kalau sengaja hukumnya haram, bermain-main dengan syariat Islam. Kalau sampai bermaksud menghinakan syariat Islam bisa kufur, bisa kufur. Tapi hukum wudhunya apa? Anggaplah tidak sampai derajat kufur. Hukum wudhunya apa? Hukum wudhunya sahnya cuma satu, yaitu di membasuh wajah. Tayyib. Wa in tawadda'a munakkasan 4 marat. Tadi cuma satu kali. Wudhunya kebalik tapi cuma satu kali. Sekarang kalau wudhunya kebalik 4 kali coba. Dia balik ya sampai wajah, bismillah, balik lagi dari kaki, kepala, tangan, wajah, kedua, ketiga, keempat. Gimana? Wudhunya sah enggak kira-kira? Kok bisa? Karena ditulis ya. Iya, yang baca lihat. Kalau diulang sampai 4 kali dengan cara yang terbalik, sahha wudu'uhu in qarubaz zaman. Dengan syarat waktunya pendek, berdekatan, waktunya berdekatan. Bukan wudu sekali dibalik kemudian dolanan disit, dolanan neker balik maning, diwalik maning wudu sing keloro, jukut korengan ya. Balik maning jukut sing ketelu, ngentasi klambi dan lain sebagainya. Bolak-balik dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Kenapa kalau wudu 4 kali dibalik kok wudunya sah coba? Pertanyaannya. Hah? Akhirnya urut, ya enggak? Wudu yang pertama sah di mana? Sah di wajah. Wudu yang kedua dibalik. Ya enggak? Tapi kan urutannya tetap saja yang kedua itu sebelum yang pertama, ya enggak? Sah yang di tangan. Yang ketiga sah yang di kepala. Wudu yang keempat sah yang di kaki. Akhirnya dapat juga urut. Tapi perbuatan kalau dengan sengaja haram. Nah. Tayyib, walau ghasalaha jami'an duf'atan wahidatan lam yuhsab lahu ghairul wajhi. Tayyib, sekarang fulan bin fulan ya sedang sakit ya, nasallallahu alaihi afiyah, sedang sakit, kemudian punya asisten 4. Satu megang kaki kanan, kaki kiri, 5 ya. Satu di kaki kanan, satu kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, kemudian wajah 6, satu di kepala ya. Siap-siap mau wudu nih ya, mau wudu, bismillah, diwuduin bareng. Satu ngusapi muka, yang satu langsung basuh kepala, yang satu langsung mencuci tangan, yang satu nyuciin kakinya. Tapi dalam waktu yang bersamaan. Kira-kira gimana untungnya? Iya, antum nyekel beselek ya. Nyekel sangun ya. Makanya antum pegangan kitab ya supaya mudah. Nah, lam yuhsab lahu ghairul wajhi, yang sah cuma satu yaitu membasuh wajah. Nah, yang lain tidak sah. Kenapa yang lainnya tidak sah? Karena tidak urut. Jadi harus terjadi setelah wajah. Nah, wa inin ghamasa nawiyan fima. Nah, sekarang kita sampaikan di awal, yang wajib adalah air harus sampai ke seluruh bagian tubuh yang harus dibasuh, ya enggak? Sekarang wonge nyemplung nang banyu, nyelam, ya kan? Berarti air nempel semua enggak? Bisa nulis gembuyu di. Ya, air nempel semua enggak? Nempel semua. Rambut juga bukan hanya diusap ya, malah meresep kabeh banyune. Dia niat berwudu. Niat berwudu. Bisa. Jangan enggak bisa. Dikasih tahu caranya. Wa inin ghamasa nawiyan fima. Dia sengaja nyemplung dalam air. Semua tubuhnya kena air. Ya. Wa kharaja murattaban.
ajza'ahu wa illa fala. Boleh seperti itu, ingin berwudu model begitu bisa. Syaratnya satu. Metune sing banyu kudu urut. Urut dengan urutan wudu. Yang pertama keluar berarti apa? Kepala dulu. Kepalanya nongol dulu. Ini nggak boleh bukan kepala, wajah. Wajah tok lo sing nongol lo. Kepala nggak boleh karena kepala setelah apa? Habis wajah tangan keluar, ya. Setelah itu baru kepala, baru kaki. Kalau model seperti itu insya Allah nggak apa-apa. Karena dia memenuhi semua unsurnya. Dia niat, airnya juga terkena semua, dan dia memenuhi syarat apa tadi tartib. Nah, fard al-wudu. Yang keenam. Satu lagi wis ya. Fard yang keenam. Fard yang keenam adalah muwalat. Muwalat itu jaraknya dekat. Jadi misalnya dia sedang mencuci, membasuh wajah, HP-nya muni, telepon dari bukan Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri telepon. Maksudnya siapa? Yang di rumah. Nah, wah harus diangkat, ini bahaya. Bisa nggak pulang ini? Ya diangkat. Ngobrol lama, titip sayur, tomat, wortel, gas enteng, banyu enteng, gendangnya bocor, wis pirang-pirang waliyadzubillah. Alhamdulillah. Pirang-pirang masalah ya ngobrol dawa nemen karo mikir. Aduh, primen ge ya. Wong wayapan salat malah kayak ki. Balik di situ mikir suwe nemen. Merenung dia. Mungkin setengah jam ada. Merenung. Wong mau lagi wudu tak terus nabe wis ya kan. Tadi membasuh wajah. Sekarang berarti tinggal apa? Tangan. Ya. Kemudian tangan, kepala, terus kaki. Selesai. Kira-kira gimana wudunya kira-kira? Lah jare urut ya. Urut. Jaraknya terlalu jauh antara perbuatan membasuh anggota badan yang satu dengan yang lain, jaraknya harus berdekatan. Berdekatan. Naam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atan qadra ad-dirhami lam yusibha al-ma' fa amarahu an yu'ida al-wudu'. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah melihat seorang sahabat ya selesai berwudu kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kakinya ada seginilah kira-kira dirham, qadrud dirham. Jadi ada bagian di kakinya seluas 1 dirham yang tidak terkena air. Berarti yang tidak terkena air itu di mana? Di wajah, di kepala, di tangan apa di kaki? Di kaki. Kaki yang terakhir bukan urutannya? Tayyib. Kaki yang terakhir. Kalau seandainya hadisnya tadi Nabi SAW menyuruh dia ngulangi dari awal. Kalau seandainya waktu ini bukan perkara yang penting, ya pastilah cuma disuruh nyempurnakan membasuh kedua kaki. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh menyempurnakan membasuh kedua kaki, tidak. Disuruh ngulangi dari karena jaraknya terlalu jauhnya terlalu jauh antara membasuh kedua kaki yang tidak sempurna ke perintah yang baru. Perintah yang baru seandainya Nabi SAW memerintahkan dia menyempurnakan membasuh kedua kaki, maka waktunya terlalu jauh. Oleh karena itu tidak diperintahkan untuk menyempurnakan membasuh kedua kaki, tapi ngulangi dari menunjukkan jauhnya jarak terhadap membasuh satu bagian ke bagian yang lain memiliki peranan penting dalam sahnya berwudu. Naam. Wa hiya al-muwalat. Muwalat adalah alla yuakhir ghasla 'udwin hatta yanshifa alladhi qablahu. Tidak mengakhirkan membasuh anggota yang dibasuh ketika berwudu, yang mana kalau di akhiran itu kira-kira menyebabkan yang sebelumnya sampai kering, sampai kering. Terus waktunya gimana? Waktunya lihat urf. Umumnya kira-kira berapa? Enggak lama kok. Antum berwudu di wajah ya. Kemudian misalnya tangannya ada noda habis masang ternit misalnya ya, apa ngaduk semen ya.
barang aduk semen kan pada kotor nih, ya. Kan bersihnya lumayan tuh. Ini biasanya ketika membersihkan, ketika antum sudah bersih kemudian mulai membasuh kedua tangan, biasanya di wajah sudah kering. Yang di wajah sudah mulai mengering. Nah, itulah jarak yang kira-kira menyebabkan wudu bisa menjadi tidak sah. Tapi nanti kita akan jelaskan bahwasannya membersihkan kotoran yang berada di anggota tubuh yang harus dibasuh tidak menyebabkan mualatnya tidak sah, tidak menyebabkan mualatnya tidak sah. Nah, bizamanin mu'tadil, dalam waktu yang ma'ruf, dalam waktu yang sedang-sedang saja, dalam waktu yang sedang-sedang saja. Naam. Wala yadurru in jaffa lishtighalin bisunnah. Dan jauhnya jarak antara membasuh wajah dan kedua tangan misalnya ya. Jaraknya jauh, tapi karena sibuk dengan sunnah. Contohnya sunnah di wajah apa? Lebat ya. Kemudian sebelum dia membasuh kedua tangan, dia ingat, oh lebat, saya mau ambil sunnah dulu ya. Ambil air, ambil air lagi, sampai sini juga banyak rambutnya. Rambut di wajah semuanya dia masukin air, dimasukin satu-satu, di alis juga, semuanya yang ada di wajah semuanya dimasukin air. Ngambil waktu lama enggak? Lama. Bisa-bisa yang di wajah tadi sudah mengering, dia baru mulai membasuh kedua tangan. Mualatnya tidak putus. Karena dia sibuk dengan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Islam, maka mualatnya tetap sah. Katakhlilin yang kita sebutkan, wa isbaghin, wa izalati waswasatin. Nah, dia waswasah. Mencuci wajah, pas mau nyuci tangan dia keder. Saya tadi nyuci muka 2 kali apa 3 kali ya? Kalau 2 kali berarti saya harus tambah lagi. Kalau 3 kali saya nambah, masuk ke dalam perkara haram. Ya enggak? Kita sudah sebutkan enggak kemarin? Lebih dari 3 kali haram, ya, makruh, enggak boleh, dilarang. Jadi dia bingung, ini antara perkara sunnah dan perkara dilarang, perkara diperintahkan dan perkara dilarang. Dia merenung dulu. Nah, merenung seperti yang tadi setengah jam kira-kira. Hanya mau ngusap rai loro ping telu ya, merenung mikir suwe nemen. Sampai wislah bismillah nyong langsung tangan wae, tapi wajahnya sudah mengering. Itu insyaallah tetap tidak membatalkan mualat. Kenapa? Karena menghilangkan waswasah termasuk perkara yang diperintahkan syariat Islam. Tidak membatalkan mualat meskipun merenungnya lama. Au wasakhin, atau kotor, dia menghilangkan kotoran ya. Bar dicoret-coret goro bocah ya, dolanan pulpen goro bocah nang omah, datang waktu wudu, aduh kulah pulpen kabeh ya. Antum bersihkan pulpen dulu di tangan. Lama kan habis membasuh wajah, ketika menggosok tangan, wah belum jadi membasuh tangan, membersihkan pulpen dulu. Ya enggak, bekas pulpen di tangan. Lama kan? Bahkan wajahnya bisa sampai mengering. Tetap saja tidak membatalkan mualat. Mengapa? Karena kotorannya berada di tempat anggota wudu. Nah, di tempat anggota wudu. Wa yadurul istighal. Nah, sekarang kesibukan yang membatalkan mualat. Tadi kita sebutkan seperti apa? Takhlil ya, memasukkan air ke sela-sela rambut wajah. Kemudian menyempurnakan wudu, kemudian menghilangkan waswasah, kemudian kotoran yang berada di anggota badan yang harus diwudukan. Itu semua termasuk kesibukan yang tidak membatalkan mualat, padahal mualat fard. Tapi ada kesibukan berkaitan dengan wudu, tapi membatalkan mualat. Kesibukan yang membatalkan mualat. Nah, contohnya adalah ngangsu banyu misalnya ya, mendapatkan air. Antum ketika nyuci wajah airnya habis. Adanya di sumur. Ngerek dulu kan? Ngerek suwe. Jero maning sumur ya. Dicukut abot maning. Kira-kira ngambil waktu 1 menit 2 menit lah. Ya enggak? Lama itu. Bisa menyebabkan yang tadi sudah basuh wajah sudah mulai mengering. Ini membatalkan mualat. Ya, kesibukan yang seperti ini membatalkan mualat. Karena menyiapkan air bukan bagian dari berwudu. Menyiapkan air bukan rangkaian wudu itu membasuh wajah sampai akhir. Air
itu berada di awal. Air berada di awal, di luar rangkaian wudu. Oleh karena kesibukan mengambil air atau mengumpulkan air atau mendapatkan air membatalkan mualat ketika diletakkan di tengah-tengah rangkaian wudu. Au israf atau kue buang-buang banyu ketika membasuh tangan itu lama sekali. Ya pokoknya ben seger tangannya, ya dibasuh terus. Jadi eben putih ya, eben putih dibasuh terus buang-buang air dia. Yang seperti ini kesibukan yang bisa membatalkan mualat. Kesibukan yang bisa membatalkan mualat. Au najasatin aw wasakhin li ghairi taharah. Najis atau kotoran yang berada di selain tempat bagian anggota yang harus terkena wudu. Di luar 4 anggota wudu ada najis atau kotoran. Antum sibuk membersihkan najis atau kotoran tersebut sampai jangka waktu yang cukup membuat anggota badan, anggota wudu yang sebelumnya mengering menyebabkan mualatnya menjadi batal. Berbeda dengan yang kita sebutkan di awal tadi, kesibukan menghilangkan kotoran ataupun najis ketika berada di 4 anggota wudu maka tidak membatalkan mualat. Kalau di luar 4 anggota wudu, kesibukan baik najis maupun kotoran itu bisa membatalkan mualat. Adapun bersihkannya cuma sebentar langsung hilang berarti tidak membatalkan mualat. Kalau di luar anggota yang 4, Wa sababu wujubil wudu'i al-hadatsu. Ya, perhatikan kalimat pendek tapi maknanya luar biasa. Wa sababu wujubil wudu'i al-hadatsu. Ini kalimat pendek, ya Allah. Ini bisa membuat orang yang angel tadi datang lagi. Iya. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu pengen menegakkan salat, maka cucilah wajah kalian sampai akhir ayat kita sebutkan. Maka zahir ayat tersebut faghsilu wujuhakum ini fi'ilnya fi'il apa? Amr, perintah bukan? Perintah. Maka antum wajib berwudu setiap ingin salat. Coba. Kalau antum mau kembali ke Quran seperti itu. Ayo. Padahal ijma' para ulama. Seseorang yang dalam kondisi suci tidak berhadas ya, itu bisa menunaikan salat meskipun tidak berwudu sebelum salat. Maksudnya wudunya sudah jauh sebelum salat, akan tapi tidak ada hadas yang menimpa dirinya. Itu ijma' para ulama. Jadi perhatikan, zahir ayat Qur'aniyah bisa jadi fikihnya berbeda dari hal tersebut. Bukan karena kita ingin menyelisih Al-Quran, bukan. Tapi pemahaman itu ada diajarkan oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh para sahabat. Wasababu wujubil wudu'i al-hadath. Jangan sampai karena berpegang pada zahir ayat, penulis Syekh Mansur Al-Buhudi ingin memperingatkan, jangan kalian cuma lihat zahir ayatnya saja, bahwasanya ketika ingin sholat wajib berwudu. Tidak. Yang wajib berwudu ketika ingin sholat adalah mereka yang berhadas. Maka sebab wajibnya berwudu ketika ingin sholat adalah adanya hadas. Meskipun zahir ayat tidak menunjukkan hal tersebut. Kalimat sangat pendek, tapi maknanya sangat dalam. Wa yuhillu jami'al badani kajanabatin. Dan nih kalimat pendek lagi, tapi maknanya sangat jauh, fikihnya sangat jauh. Dan hadas itu masuk ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tayyib. Kita ambil permisalan. Seseorang dilarang memegang mushaf dalam mazhab Hanabilah ya, Seseorang yang berhadas, hadas kecil itu tidak boleh memegang mushaf. Tayyib. Kalau orang yang angel itu datang, mengatakan, misalnya nyekeleng nggo pundak oli boleh dalan nang kene. Ya, musafenya untuk dalan nang kene. Kira-kira oli apa boleh? Wong sing
diwuduni mung papat tok, ya ora? Menunjukkan hadas itu cuma ada di 4 tempat, Mas. Coba. Antum tidak paham yang seperti itu. Coba. Gimana kalau orang angel tersebut ngomong begitu? Ijma para ulama bahwasanya yang namanya hadas itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung kepala ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi di kepala ini maksudnya hadas itu di kulitnya, di kulit kepala, bukan di rambutnya, anak lalat. Jadi di kulit kepala. Hadas itu dari ujung atas kepala sampai ujung kaki. Itu hadas, ijma para ulama. Oleh karena itu jangan sampai tertipu dengan perkataan orang-orang yang angel, ya, orang-orang yang angel berpegang pada zahir ayat Qur'aniyah padahal fikihnya tidak seperti itu. Adapun 4 anggota saja yang dibasuh kata para ulama. Di dalam beberapa hadis, ini kita tutup ya insyaallah dengan penjelasan ini. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwasannya ketika seseorang membasuh wajahnya itu dosa-dosa berguguran bersamaan dengan air yang turun dari wajah. Ketika membasuh kedua tangannya, dosa-dosa berguguran dari kedua tangannya. Membasuh kepala, membasuh kedua kaki, dosa-dosa berguguran dengan bersamaan dengan turunnya air wudhu yang kita lakukan. Menandakan bahwasanya 4 anggota tersebut kita sudah tahu ijma bahwasanya hadas itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus maksudnya apa kok yang diwudu cuma 4? Yang diwudu cuma 4 maksudnya apa? 4 bagian ini adalah bagian tubuh yang paling sering cepat berbuat maksiat. Ini 4 anggota tubuh kita yang secara zahir paling cepat berbuat maksiat. Wajah, mata, lisan, ya enggak? Hidung, tangan, kaki, kepala. Ini adalah tempat-tempat yang paling cepat mendekati mukhalafah, mendekati penyalahgunaan syariat atau mendekati pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, mau tanya kalau wudhu di dalam rumah agak gelap, luar rumah di kaki belakang ada yang masih kering, lalu mengulang membasahi kaki di kerang depan, boleh nggak ada? Nah, insyaallah nanti ana jawab di channel. Ini orangnya nonton tuh. Orangnya nonton. Orangnya nonton langsung. Oh, tayyib. Dia wudu di Dalam rumah. Nah. Terus dalam keadaan gelap, lalu pas dia keluar rumah, dia lihat kakinya masih ada yang belum basah. Dari depan rumah ada kerang, lalu dia cuma membersihkan kaki, itu kira-kira wudhunya sama tidak? menyempurnakan ya. Tergantung luas rumahnya berapa. Kalau 1000 meter sepertinya terlalu jauh. Iya, kalau 1000 meter terus naiknya kira-kira 3 tingkat, tadi yang gelap di tingkat 3, terus keluarnya di tingkat 1, kemungkinan itu makan waktu sampai 5 menit. Kalau sampai 1-2 menit ya, jarak 1-2 menit itu sudah terlalu lama. Jarak 1-2 menit ini sudah terlalu lama, menyebabkan mualatnya putus, Maka kalau jaraknya dekat, misalnya cuma setengah menit itu insyaallah wallahu alam sepertinya masih bisa. Wallahu alam. Ana belum pernah praktekkan, tapi insyaallah masih bisa. Ataupun 1/4 menit insyaallah bisa. 1/4 menit masih bisa. Kalau setengah menit sudah lumayan ana ragu. Kalau sudah 1 menit sampai 2 menit, keyakinan ana tampaknya itu sudah mualatnya sudah putus. Karena 1 menit itu lama. 1 menit itu lumayan lama, itu bisa menyebabkan anggota yang kita basuh tadi sudah mulai bukan maksudnya kering semuanya. Ya, cukup mengering sebagian itu sudah cukup mengatakan bahwasanya anggota yang diwudui sudah mulai mengering. Maka harus dikembalikan lagi ukuran rumahnya berapa, ya. Kemudian model rumahnya seperti apa? Jangan-jangan zigzag, kan lama juga. Jadi tergantung bentuk rumahnya atau jarak antara keran yang tadi yang awal dan keran yang kedua. Kalau dekat dan jarak tempuhnya kira-kira tidak menyebabkan anggota wudhu yang sebelumnya mulai mengering, maka mualatnya tidak putus. Tapi kalau umumnya jarak itu kalau ditempuh menyebabkan anggota wudhu mudah mulai mengering, maka mualatnya putus. Kira-kira bisa dipahami ya? Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.